Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini anak-anakku kita akan belajar bersama-sama. Boleh kalian buka Al-Qur'annya di rumah, surat Al-Imran ayat 159. Kita akan mengambil sebuah hikmah apa yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran 159 yang harus kita ikuti dalam keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal innallaha yuhibbul mutawakkilin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan. Ada beberapa poin ayat ini menjelaskan tentang ketika kita berdakwah. Berdakwah itu mengajak seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan atau menjadi orang yang lebih baik lagi. Di sini dijelaskan ada beberapa poin ketika kita mengajak sebuah kebaikan agar dakwah kita bisa diikuti, bisa diterima dengan baik, yaitu salah satunya adalah poin yang pertama adalah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah, Nabi Muhammad mempunyai sikap lintalahum, yaitu lemah lembut. Lemah lembut yang seperti apa? Lemah lembut tutur katanya, sikapnya ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan, yaitu dengan cara sikap yang membuat nyaman seseorang tersebut, jangan sampai melukai, menyakiti, walaupun seseorang tersebut mempunyai amat-amat perbuatan dosa yang luar biasa dan hanya Allah yang berhak menzatnya bahwasanya manusia tersebut itu adalah orang yang tidak baik. Tetapi kita di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah ketika berdakwah, ketika ayat ini menjelaskan sebenarnya adalah ketika terjadi kekalahan umat Islam itu di perang Uhud. Nah, bagaimana sih sikap Rasulullah ketika menghadapi sebuah kekalahan? Yang pertama itu Rasulullah tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan kenapa peperangan ini sampai kalah. Padahal kekuatan umat Islam luar biasa dibanding ketika perang Badar. Bersikap tetap lemah lembut, baik, memberikan semangat agar nanti ke depannya ketika kita melakukan peperangan dengan strategi yang baik lagi agar sukses lagi, yaitu caranya dengan kata-kata yang baik. Begitupun ketika kita mengajak sebuah kebaikan, taruhlah kalian mempunyai adik ketika diajak kebaikan, jangan sampai membuat kata-kata yang menyinggung atau menyakitkan. Tetapi bagaimana cara menasihatinya adalah dengan cara yang lemah lembut, dan yang paling bagus adalah dengan cara contoh kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan. Yang kedua adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Dan ada di situ ada penekanan faddan ghalidhal qalbi. Nggak boleh punya sikap keras, hatinya kasar, tidak akan masuk nanti kalau ketika kita mengajak kebaikan kepada seseorang kalau kita punya sikap yang seperti itu. Apalagi ada bahasa, kamu jaminan masuk neraka kalau tidak
sholat atau apa gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, melainkan harus dirangkul bagaimana caranya agar mengajak kebaikan itu dengan cara yang baik, tidak menyakiti dan tidak kasar, karena kalau hati sudah dilukai luar biasa, susah untuk disembuhkannya. Lafaz selanjutnya adalah langfadu min holik. Kalau seseorang mempunyai sikap yang seperti itu, watak karakter yang seperti itu, min holik, semuanya akan menjauh, tidak akan menerima. Tidak akan menerima ketika kita mengajak kebaikan. Karena apa? Bahasanya, kalimatnya tidak enak didengar, kasar. Poin yang berikutnya adalah fa'fu anhum. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Maka belajarlah memaafkan. Ketika Rasulullah menghadapi sebuah peperangan Uhud dengan kekalahan, belajar mencoba memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Begitupun kita sebagai manusia biasa, al-insanu mahalul khotai wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sepantasnya ya, kita harus mampu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setelah kita memaafkan kesalahan orang lain, wastaghfir lahum, memohon ampun, mendoakannya. Jangan sampai menyupatani. Ketika ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, setelah kita memaafkan dengan ketulusan, mendoakan biar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Wastaghfir lahum. Itu salah satu akhlak Rasulullah, selalu mendoakan, selalu baik terhadap musuh-musuhnya. Selanjutnya adalah wasyawirhum fil amri. Rasulullah itu ketika mengadakan peperangan juga selalu wasyawirhum. Wasyawirhum itu artinya bermusyawarah. Jadi ketika kalian nanti suatu saat diberi rezeki, jadi ketua RT, ya, atau taruhlah sekarang umpamanya ketua kelas, atau ketua OSIS, atau jadi pemimpin. Ketika memutuskan sesuatu harus musyawarah. Karena apa? Dengan musyawarah itu bisa meringankan, ya, meringankan segalanya dan akan mendapatkan hasil yang maksimal karena dapat masukan-masukan dari orang lain. Dan hilangkan punya pemikiran pasti pendapat saya yang paling hebat, pendapat saya yang paling harus didengar, itu harus dihilangkan karena tidak ada di dalam diri Rasulullah seperti itu. Ketika mengadakan peperangan pun Rasulullah bermusyawarah, kita harus meninggalkan Madinah dulu atau gimana nih? Nah, seperti itu, dalam segala hal harus musyawarah, biar nanti hasilnya pun maksimal. Selanjutnya, poin penutup terakhir adalah lafaz ini adalah falyatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah kita sudah bermusyawarah, apapun hasilnya, kita bulatkan tekadnya, udah tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu adalah menyukai orang-orang yang bertawakal. Hidup itu sudah ada yang mengatur, kita tinggal mengikuti skenario Gusti Allah. Ya. Apapun kondisinya, kalian harus tetap semangat. Ya. Jangan memikirkan ibadah saya diterima atau tidak. Yang penting setiap hari harus ada progres. Untuk apa? Untuk selalu berbuat baik dan orang menjadi orang yang lebih baik. Jaga sholat 5 waktunya, tadarus Al-Quran, gunakan ilmu tajwidnya yang benar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.